TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Sebagai warga, saya berpendapat timbulnya permasalahan atau polemik yang terjadi di apartemen Mediterania Palace Kemayoran ini pertama disebabkan karena adanya kepengurusan lama yang mengatasdirikan kepengurusan lama yang sebenarnya sudah habis masa jabatannya sejak 1,5 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 5 Januari 2019. Ya, kepengurusan lama ini diketuai oleh Iksan dan kawan-kawan. Ya, mereka melakukan tindakan-tindakan tidak mematuhi daripada Pergub 132 yang telah direvisi menjadi Pergub 133. Karena ketidakpatuhan dan ketidaktaatan mereka atas pergub ini sehingga menimbulkan berbagai macam polemik yang sampai hari ini masih terus terjadi di hunian kami. Itu hal yang pertama. Nah, yang kedua juga disebabkan karena adanya ketidaksiapan dari pemerintah sendiri, dalam hal ini adalah wali kota Disperum ya, sebagai otoritas yang seharusnya dapat menyelesaikan polemik ini dengan lebih cepat, lebih tanggap. Nah, jadi kalau dari kami sebagai saya pribadi sebagai warga ya, ingin hal ini cepat berlalu, berakhir ya, dengan ditegakkannya Pergub yang telah ada ya, dan semua pihak harus mentaati ya, Pergub yang telah dibuat. Juga dari pihak pemerintah supaya lebih cepat tanggap untuk mengatasi persoalan ini. Jadi karena ada dualisme ini, sebenarnya sih bukan ada dualisme karena kepengurusan mereka sudah berakhir. Jadi mereka ini masih tetap mengutip. Dan warga yang mendukung pemerintahan yang sah ini tetap membayarkan ke rekening pengurus yang sesuai dengan peraturan pemerintah ini, ya kan? Jadi kami ini warga dianggap tidak membayar, seperti itu. Ini ya sering diterornya dari listrik air sih. Itu hampir kalau boleh dikatakan dari dikeluarkannya SK sampai hari ini sudah 7 kali mereka melakukan pemadaman. Padahal kami ini warga yang taat dengan peraturan pemerintah dengan mendukung pengurus yang sah, seperti itu. Jadi mungkin yang bisa saya tambahkan di sini, kami warga ini merasa sangat dirugikan karena mereka ini sering menteror warga itu dengan melakukan pemutusan listrik dan air, seperti itu. Jadi kami sebagai warga ini berharap pemerintah lebih memperhatikan karena kami merasa ini kok terkesannya lamban gitu loh. Mungkin itu saja sih kalau dari saya. Sangat antusias karena dalam pergub itu aturan yang paling tegas adalah yang boleh jadi pengurus itu adalah pemilik dan yang ber-KTP di tempat tinggal di apartemen Mediterania Palace Residences. Berdasarkan itu kemudian diadakanlah rapat umum luar biasa untuk mengadakan perubahan anggaran dasar dan perubahan badan hukum sehingga terpilihlah kepengurusan baru itu pada tanggal 23 Maret 2019. Pada tanggal 23 April 2019 Kepala Disperum DKI Jakarta waktu itu Bapak Insinyur Kelik Indrianto mengeluarkan SK ya, SK 272 tentang pencatatan dan pengesahan kepengurusan
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Apartemen Mediterranean Palace Residences. Setelah SK ini keluar, ternyata kepengurusan lama masih tetap ingin bercokol. Disinilah awal dari permasalahan. Pengurus lama yang atas nama Iksan sebagai ketua, Tini Kartini sebagai sekretaris, dan Cai Fungit sebagai bendahara, mereka membentuk sendiri kepengurusan yang kemudian sudah juga dianulir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dari wali kota sendiri sudah memberi teguran dan sudah memberi surat agar kepengurusan itu diserahkan kepada saya, Khairil Poluan, sebagai ketua P3 SRS. Tapi surat-surat ini juga tidak dihiraukan. Jadi di sini kami melihat ada pembangkangan dari kepengurusan lama terhadap perintah pejabat tata usaha negara. Tapi ini dibiarkan atau pembiaran, ya, sehingga sudah 1 tahun ini SK ini dikeluarkan. Kami masih menunggu tindakan dari pemerintah untuk membantu mengambil alih. Dan tadi warga-warga apartemen telah menyampaikan keluhannya. Memang selama ini karena adanya ketidaktegasan pemerintah, pihak Iksan CS itu selalu melakukan teror terhadap warga, ya, intimidasi melalui pemadaman listrik, ya, yang tercatat sudah 7 kali. Bahkan tahun 2019 pemadaman listrik itu dilakukan hampir 1 bulan. Waktu itu masih di bulan Ramadan, ya. Jadi betul-betul tindakan ini sepertinya dari pihak kepolisian setempat juga tidak melakukan tindakan penegakan hukum. Jadi kami juga sampaikan ini kepada Bapak Kapolri, ya, Bapak Jenderal Idam Aziz dan Bapak Kabar Reskrim untuk menyidak kenapa Polres dan Polsek ini masih berdiam. Sementara banyak sekali intimidasi yang dilakukan terhadap warga apartemen, termasuk adanya penyerangan dan perusakan terhadap kantor apartemen kita yang terjadi bulan November, dan sampai hari ini prosesnya masih belum berjalan sempurna. Jadi terhadap hal-hal demikian kami juga minta Bapak Wali Kota Jakarta Pusat berserta jajarannya dan dari Disprum segera menertibkan penegakan hukum atas Pergub 133 dan SK yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Karena SK yang dikeluarkan pemerintah itu adalah perintah dari pejabat tata usaha negara yang harus dilaksanakan, itu hukum positifnya. Jadi tidak ada alasan apapun, ya, baik itu karena ada gugatan, karena ada hal-hal lain, itu semua tidak bisa menghambat terlaksananya pelaksanaan daripada Pergub 132 Junto SK 272. Jadi dalam kesempatan ini kami minta agar Bapak Wali Kota berjajarannya segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengambil satu tindakan hukum pengambil alihan, karena semakin berlarutnya proses pengambilannya ini maka keadaan di apartemen kita semakin kacau. Sebagai contoh, sekarang sudah banyak penghuni yang melihat keadaan begini berpindah. Jadi banyak investor, ya, agen-agen itu sekarang berkeluh kesah kepada kami bahwa yang menyewa itu sekarang jauh menurun, ya. Kemarin ada agen, ya, pemilik datang bahwa dia sudah tidak sanggup lagi berusaha di apartemen Mediterranean Palace, ya, karena ada ancaman pemadaman listrik, ada preman-preman yang mabuk-mabuk, ya. Ini semua menjadi perhatian kita dan kami minta ini menjadi perhatian juga dari Presiden Bapak Jokowi. Terima kasih.